Untuk kemudian menyelesaikan problem Palestina. Kita puasa aja ramai-ramai itu kan, lalu doa sama Allah Palestina bubar. Palestina beres urusannya, nggak bisa. Makanya Rasul juga menegaskan ada junnah yang kedua yang harus kita wujudkan, yakni innamal imamu junnah. Gitu ya. Karena sifat junnah dari imam itu berbeda dengan sifatnya junnah pada puasa. Karena sifatnya junnah pada imam itu adalah yuqatalu mi wara'i wa yuttaqabi. Nah, maka amal soleh kita itu harus kita lengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan khusus membahas tentang krisis Palestina, ya, akar masalahnya dan solusinya dalam timbangan syar'i. Mari kita lihat kedudukan tanah Palestina. Bahwa tanah Palestina, yakni Baitul Maqdis secara spesifik di situ adalah tanah suci kedua kaum muslimin. Ya. Jadi urusan Palestina tidak boleh kita pandang hanya sebatas urusan bangsa Arab dengan Israel atau hanya sekedar urusan orang Palestina dengan Israel. Ini adalah urusannya kaum muslimin, ya, dengan si penjajah. Karena di dalamnya berdiri Masjidil Aqsa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kiblat kaum muslimin yang pertama sebelum Baitullah. Maka status hukum tanah Palestina adalah bagian dari tanah milik kaum muslimin. Sejak kapan? Sejak ditaklukkannya di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-15 Hijriah. Para pemimpin negara-negara Arab itu semuanya hanyalah boneka-boneka dari Amerika. Ya, hanya hadir untuk melayani kepentingan Amerika. Tidak sedikit pun peduli untuk melindungi kepentingan saudaranya yang ada di Palestina. Ya, kita bisa lihat ini. Israel itu tadi sudah kita singgung, wilayahnya lebih kurang 22.000 km lebih dan populasinya sampai hari ini lebih kurang 7 juta jiwa saja. Ya kan? Jadi cukup Mesir sudah selesai itu persoalan Israel kalau betul-betul berpikir untuk melindungi kehormatan saudaranya di Palestina. Ya. Ini 7 juta ini orang, ya, bukan tentara. Jadi kalau tentara barangkali hanya 1%, paling banyak 10%. Kalau 1% kan cuma 7.000. Ya, kalau 10% berarti berapa? 700.000. Beres itu, dalam sehari sudah selesai itu. Ya, cinta kekuasaan. Seolah-olah dunia ini akan dia tinggali selamanya. Yaitu dunianya para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri-negeri kaum muslimin hari ini. Kalau mereka punya 1 lembah emas, pingin 2 lembah emas lagi. Ya, padahal kata Rasul bahwa emas yang dia miliki berapapun itu tidak akan bisa memuaskan mulutnya hatta turab, sampai dia menemukan tanah. Ya. Maka tidak akan mungkin kita berharap kepada para pemimpin-pemimpin yang hanya menjadi boneka dari negara-negara penjajah Amerika dan sekutu-sekutu. Ya. Nah, oleh karena itu, maka hubungan kita dengan Zionis Israel dalam kacamata syar'i adalah hubungan perang. Harusnya begitu. Ya, alaqatul harbiyah. Maka tidak boleh ada perjanjian damai atau kesepakatan apapun dengan Israel, termasuk gencatan senjata, tidak boleh. Ya, karena ini kondisi kita ini diserang. Ya, maka kewajibannya itu adalah membela diri. Nah, maka solusi syar'i problem Palestina pertama, pembebasan tanah kaum muslimin yang dirampas dengan jihad fisabilillah hingga tanah tersebut berhasil dibebaskan. Ya. Karena ini urusan fisik harus diselesaikan secara fisik. Kalau urusan minum, ya tinggal dikasih air minum. Kalau urusan makan, tinggal dibawakan makanan. Kalau masalah sakit, tinggal kasih obat-obatan. Tapi kali ini adalah cengkraman secara fisik, maka harus dilepaskan juga dengan kekuatan yang bersifat fisik. Maka hukum berjihad untuk membebaskan Palestina dari cengkraman Israel bagi seluruh penduduk Palestina yang mukallaf, maka hukumnya adalah fardu ain, sehingga haram melakukan perundingan dengan puasa itu menjadi junnah bagi diri kita. Kita akan terhindar dari berbagai maksiat. Tapi nggak cukup untuk menjadi junnah bagi umat. Ya, jadi dalam kaitan dengan puasa Rasul juga menggunakan kalimat junnah. Innamas siyamu junnatun. Puasa itu junnah, perisai.
Tapi Rasul lanjutkan sifat junahnya puasa seperti apa? Yastajinnu bil abdu minan nar. Bahwa dengan puasa itu seseorang akan terlindung dirinya dari neraka. Karena dengan puasa kita terlatih kan. Jangan kan ya haram untuk ditinggalkan, ya halal pun kita siap meninggalkan kalau itu perintah Allah gitu kan. Tapi nggak cukup untuk kemudian menyelesaikan problem Palestina. Kita puasa aja ramai-ramai itu kan, lalu doa sama Allah Palestina bubar. Palestina beres urusannya, nggak bisa. Makanya Rasul juga menegaskan ada junnah yang kedua yang harus kita wujudkan, yakni innamal imamu junnah. Gitu ya. Karena sifat junnah dari imam itu berbeda dengan sifatnya junnah pada puasa. Karena sifatnya junnah pada imam itu adalah yuqatalu mi wara'i wa yutaqabi. Nah, maka amal soleh kita itu harus kita lengkapi. Ya. Nah, oleh karena itu maka lakukanlah amal soleh tadi secara lengkap. Ya. Untuk apa? Untuk 3 janji Allah. Pertama, la yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya, sungguh-sungguh Allah akan mengembalikan kepemimpinan kepada mereka sebagaimana telah menjadi pemimpin orang-orang sebelum mereka. Lalu janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum. Allah akan kembali secara pasti ya untuk mengokohkan agama yang Allah telah ridai untuk mereka. Lalu yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Allah sungguh-sungguh akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Jadi apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina itu kan penuh dengan ketakutan. Ketakutan yang sudah sangat luar biasa. Sejak 1948 sampai hari ini tidak ada kejelasan. Ya. Maka insya Allah itu hanya akan bisa diselesaikan ketika janji Allah yang pertama itu kemudian telah datang. Lalu yang kedua, yang ketiga itu insya Allah akan mengikut. Ya. Walau alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kepada Allah kita.